Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang kami cintai, yang kami patuhi, yang kami hormati segenap para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, wa nakhussu bidzikri, kepada guru kita semua yaitu Al-Habib Hadi As-Segaf dan Al-Habib Umar As-Segaf, Al-Habib Ali bin Yahya dan segenap para habaib, para kiai, tokoh agama yang hadir dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan segenap guru kita, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa bisa membimbing masyarakat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkah hidayah, inayah, taufik beserta rahmat dan nikmat-nikmat Allah, khususnya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita diringankan oleh Allah, hati kita diketuk oleh Allah untuk hadir di bulan yang mulia, di malam yang mulia, di majlis yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Insyaallah nasib kita juga mulia dunia akhirat. Insyaallah yang hadir tidak pulang nantinya kecuali dosanya diampuni oleh Allah, qabul hajat dunia akhirat. InsyaAllah menjadi hamba yang saleh dan salehat. InsyaAllah kelak nanti akan menutup usia kita dengan husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di akhir zaman, yang mana zaman ini sangat gampang kita maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat gampang kita lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung ketika langkah kita diringankan oleh Allah untuk ingat dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di akhir zaman, sangat gampang banyak fasilitas untuk maksiat kepada Allah. Ketika kita banyak maksiat, akan Allah turunkan banyak musibah dan wabah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan ada amalan-amalan yang pantas dan bahkan sangat dianjurkan di akhir zaman ini supaya kita menjadi hamba yang sukses dunia akhirat, menjadi hamba yang insya Allah senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang pertama, kata ulama, kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini, langkah pertama yaitu istiqamah untuk hadir majlis ilmu, belajar ilmu agama, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah memerintahkan umatnya dalam sabdanya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kata Rasulullah, wahai umatku, jadilah engkau orang yang punya ilmu agama,
Kalau tidak mampu ya sudah, au muta'alliman, jadilah santri yang belajar ilmu agama. Gak mampu lagi jadi santri ya sudah, au mustami'an, hadir majlis ilmu, dengarkan ilmu agama. Gak bisa, gak sempat ya sudah, minimal au muhibban, minimal kita cinta kepada ilmu dan cinta kepada orang yang mengemban ilmu amanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, fala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Bukan orang yang punya ilmu, bukan santri, bukan orang yang istiqomah hadir majlis taklim, cinta ilmu tidak, cinta orang alim tidak. Siapa? Yaitu orang yang jahil, orang yang malas menuntut ilmu agama. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hidup di dunia, kita gak faham mana yang halal, mana yang haram, kita gak faham mana sesuatu yang membuahkan murka Allah, mana sesuatu yang membuahkan ridho Allah, maka meskipun titel kita, pangkat kita lengkap, maka belum bisa dikatakan orang yang sempurna mempunyai akal. Siapapun, mungkin di Mojosari, di Ngoron iki wonten ada orang, masya Allah titel niku lengkap hadirin. Bapak Doktor Fulan bin Fulan, SHI, MPDI, MHI, kemudian MSI, nopo malih, MLM nek perlu nggih. Lengkap titel, tapi gak faham mana yang halal, mana yang haram. Dia gak faham mana sesuatu yang membuahkan murka Allah dan ridha Allah, maka belum dikatakan sempurna akalnya. Siapa mengatakan? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah ketika mengadab penduduk neraka, Allah mengadab dengan adab yang sangat pedih. Mereka penduduk neraka menyesal dan mengatakan kepada Allah, lau kunna ya Allah, coba ketika saya hidup di dunia mau nasma', mau mendengar ayat Al-Quran, mendengar Allah berfirman, mendengar Nabi Muhammad bersabda, mendengar ulama berkata, au na'kilu, coba ketika saya hidup di dunia mau punya akal. Masya Allah, di akhirat dia mengatakan coba saya punya akal, padahal di dunia Masya Allah S3 doktor hadirin. Ma kunna fi ashabis sa'ir, gak mungkin kami tergolong atau penduduk dan diadab olehmu di nerakamu ya Allah. Maknanya khairul mawahib al-akal, paling baiknya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala akal yang kita gunakan untuk menuntut ilmu agama, hadir majlis ta'lim dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wa syarrul masaib al-jahal, paling buruknya musibah, paling buruknya bencana, yaitu al-jahlu, kebodohan. Na'udzubillah. Makanya seorang habaib beliau mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i tuhrikuhu. Kebodohan itu ibarat api yang akan membakar habis agama kita. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Sedangkan ilmu ibarat air yang akan memadamkan api, yang akan membakar agama kita. Kita alhamdulillah bukan golongan orang yang malas nuntut ilmu agama. Insya Allah ilmu kita manfaat dunia akhirat, ilmu kita barokah dunia akhirat. Amin Allahumma. Enggak ada baiknya orang yang malas nuntut ilmu agama. Seorang ulama mengatakan, al-jahlu mautun qabla mautihim, mautun li ahli qabla mautihim. Ulama mengatakan kebodohan itu orang yang malas nuntut ilmu agama, orang yang orang bodoh meskipun zahirnya belum mati, maka hakikatnya sudah mati duluan. Fajsaduhum qablal kuburu. Orang yang malas nuntut ilmu agama, zahirnya meskipun hidup tapi hakikatnya sudah mati duluan, dan jasadnya
meskipun belum terkubur zahirnya, tapi hakikatnya sudah terkubur duluan. Makanya kalau kita bertemu dengan orang diajak ke majelis taklim gak mau, diajak solawatan gak mau, diajak mondok nopo malih, maka tetap kita disunahkan bersalam kepada orang yang malas nuntut ilmu agama, tapi ditambah kalau salam dengan mereka ditambah assalamu alaikum ya ahlal kubur. Loh Ustadz, saya belum meninggal. Betul belum meninggal, tapi karena engkau malas nuntut ilmu agama, maaf, zahirnya meskipun engkau belum mati sudah mati duluan dan jasadmu hakikatnya sudah terkubur duluan. Naudzubillah. Makanya nuntut ilmu agama hadirin, sepintar-pintar apapun kita. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Yang pertama, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu lebih mulia daripada uang. Ilmu lebih mulia daripada mobil mewah, rumah mewah. Kenapa? Karena ilmu agama yang akan menjaga kita, sedangkan kita menjaga harta. Makanya salah kalau ada orang mempunyai pemikiran yang mondok itu harus jadi kiai. Tidak. Yang hadir majelis taklim semuanya harus jadi ustadz. Tidak. Pondok majelis taklim tidak identik semuanya harus jadi ustadz. Tidak. Cuman dengan cahaya ilmu agama kita akan mengarungi kehidupan kita dengan jalan yang terang karena barokah terangnya ilmu agama. Karena banyak kejadian kriminal-kriminal yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Sebabnya satu, karena mereka tidak dibekali ilmu agama. Habib, anak saya mau dijadikan dokter, monggo. Mau jadi dokter silahkan. Mau jadi pejabat bagus. Mau jadi presiden sangat bagus. Tapi jangan lupa hadirin, bekali mereka dengan ilmu agama. Ilmu ini penting. Maka daripada itu kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk mengambil ilmu agama. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Tapi ingat hadirin, kita memang diwajibkan untuk nuntut ilmu agama. Kita memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk belajar ilmu agama. Tapi ingat, jangan salah pilih guru dalam belajar ilmu agama. Kita harus memerhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu agama. Kita alhamdulillah ada wadah majlis al-ibadah. Kita punya guru Masya Allah, Al-Habib Hadi, Al-Habib Umar, dan ulama-ulama yang lainnya. Masya Allah, nggak usah diragukan lagi, mereka mempunyai sanad keilmuan yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad ilmu niku penting, bahkan termasuk kepentingan dalam agama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata beliau, kalau sanad ilmu gak penting dalam agama Islam, maka semua orang berhak membahas, mengatakan ilmu agama sesuai hawa nafsunya. Makanya kita alhamdulillah punya guru Masya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni, beliau mengatakan idza salimal wi'a'u salimal ma'. Kalau sudah wadahnya niku bersih, insya Allah air yang ada di wadah tersebut ikut bersih hadirin. Kata beliau, yang dimaksud wadah itu al-madrasatu wat tariqah, dan air adalah al-ilmu wal ibadah. Kalau sudah wadahnya bersih, majlisnya bersih, baik, bagus, pondok pesantrennya baik, bagus, jangan diragukan lagi. Ilmu yang dipelajari di tempat itu insya Allah ilmu yang barokah dunia akhirat. Jangan salah pilih guru. Kadang orang niki orang tua Masya Allah, yang penting anaknya kuliah di tempat yang namanya Islam, tidak memperhatikan kepada siapa belajar ilmu agama. Niki terjadi kejadian nyata di daerah Surabaya. Ada seorang orang tua Masya Allah, orang tua niki istiqomah hadir majelis ta'lim. Setiap ada majelis, beliau itu hadir istiqomah bersama istrinya.
Ini orang tua punya anak, anaknya selesai SMA, ingin orang tuanya ini anaknya menjadi anak yang bertitel, yang berpendidikan, yang S1, S2, S3. Akhirnya orang tua ini mengirim anaknya kemana? Ke Jakarta, dimasukkan ke satu fakultas, mencari fakultas di Jakarta, akhirnya dapat fakultas yang ada embel-embel Islami, masukkan. Dipikiri aman, yang penting Islam, insya Allah aman. Niki salah orang tua niki, meskipun namanya Islam itu fakultas, tapi salahnya tidak memperhatikan kepada siapa anaknya belajar agama Islam, kepada siapa, lulusan mana gurunya, tidak diperhatikan. Sudah ini anak belajar S1 selesai, setelah selesai S1 ini anak ditelepon sama ibunya. Kata ibunya, wahai anakku, sekarang kau pulang ke Surabaya. Kenapa ibu? Abahmu, ayahmu meninggal dunia. Ini anak kemas, masukkan baju ke tas, ke bandara, terbang ke Surabaya. Mungkin lama nunggu anak nggak datang dari Jakarta. Itu almarhum ayahnya, jenazah ayahnya sudah dikubur, sudah ada dikubur, sudah dikubur. Ini anak sampai di rumah melihat ayah sudah dibawa ke kubur, lari ke kuburan. Itu masih ada orang yang mengantar almarhum abahnya. Sudah selesai baca Yasin, tahlil, anak ini datang. Seperti adat di Indonesia khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU ataupun yang lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada seorang mudin. Kalau biasanya ada yang mengubur suatu jenazah, mudin itu berdiri mengatakan, hadirin, saya, kata mudin niki, kata kiai niki, saya mewakili keluarga almarhum Bapak Fulan mengucapkan banyak terima kasih mengantar almarhum sampai tempat terakhirnya. Dan ketika ada almarhum salah atau khilaf, kami mengucapkan mohon maaf. Kalau ada urusan utang piutang niki langsung urusan dengan anaknya. Anak yang kuliah niku ada hadir. Kata kiai itu mengatakan, sebelum kita pulang, saya umumkan seperti adat kita, kalau ada yang meninggal saya umumkan, nanti malam dari malam 1 sampai malam 7 kita akan mengadakan acara tahlil sampai malam 7. Anak yang kuliah, yang lulus S1 kuliah di Jakarta, ketika mendengar kata-kata tahlil, itu anak memerah wajahnya, berdiri merampas mik kiai. Dirampas mik kiai, anak ini mengatakan, hadirin, saya niki anak almarhum mengatakan nanti malam sampai malam kapanpun, mau 7, 25, 40, saya katakan gak ada tahlilan karena itu perbuatan bid'ah dan sesat. Masya Allah, gak ada dalilnya, yang mati biarkan mati. Idza mata ibnu Adam, sudah qala ta'ala qala Rasulullah. Itu anak ceramah di kuburan 1 jam, hadirin. Masya Allah, sesat, percuma kita doakan, baca tahlil, yasin, gak bakalan sampai kepada almarhum. Ini kalau di Malang terkenal golongan seperti ini, PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit. Semuanya bid'ah, semuanya sesat. Selesai anak itu ceramah, kiai sepuh itu sudah lebih banyak ilmunya dan pengalamannya. Kata kiai dengan santainya, mengambil mic, wahai anak muda, sudah kau ceramah, saya pinjem micnya. Diserahkan sama anaknya, kata kiai, hadirin, kita barusan mendengar berita bahwasanya nanti malam gak jadi ada tahlil, sampai malam pun gak ada tahlil. Jadi saya ulang nggih, beritanya nanti malam gak ada tahlil, mau sampai malam pun nggih boten nopo-nopo, karena tahlil itu apa? Enggak wajib. Dan katanya nggak akan sampai doa dan bacaan Quran kita kepada almarhum. Jadi kata kiai ini, ya sudah, sebelum kita pulang, saya minta satu permintaan, kata kiai. Saya ingin berdoa untuk almarhum, tolong panjenengan semua aminkan doa saya. Niki kiai bapak ibu nggih ngangkat tangannya. Kata kiai, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, Allahumma adzibhu adzaban syadida. Kata kiai, ya Allah, tolong niki almarhum yang mati jenazah niki azab dengan azab yang sangat pedih. Kata sing hadir niku, amin. Ketangan lagi, ya Allah, himpit jasad almarhum sampai hancur tulang belulang.
Kata yang hadir, amin Kiai. Niku anak mulai bingung. Kata anak Kiai, kok doanya jelek Kiai? Kata Kiai, tenang nak, doa agak bakalan sampai. Kiai ngangkat tangan lagi, ya Allah, pecahkan kepala almarhum dan jadikan anaknya anak durhaka dunia akhirat. Tambah banter niku amin Pak. Amin. Anak niku bingung, takut, berdiri, kemudian merampas mik Kiai. Anak mengatakan, hadirin nanti malam tahlil sampai 7 malam. Ini kalau sudah salah guru, salah ajaran hadirin, akidahnya akan melenceng. Idza salimal wi'a salimal ma. Kalau sudah wadahnya bersih, insya Allah air yang ada di dalam ikut bersih. Tapi kalau wadahnya kotor, gak mungkin air itu bersih, akan ikut kotor. Naudzubillah. Maka daripada itu kita alhamdulillah hadir istiqamah di majlis al-ibadah. Insya Allah barokah majlis ini kita dijaga dan kita menjadi hamba yang selamat dunia akhirat. Itu yang pertama, tuntutlah ilmu agama. Yang kedua, kalau ingin selamat, yaitu as-sadaqah, banyak-banyak sedekah. Karena ini akhir zaman, banyak bala wabah yang Allah turunkan karena melihat banyak maksiat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-sadaqah tadfa'ul balaa. Sedekah niku akan menunda bahkan menolak yang namanya bencana yang akan turun kepada kita. Wa tamna'u maitatasu. Kata Nabi Muhammad, sedekah menolak bencana dan dijamin orang yang rajin sedekah akan membuahkan insyaallah yang rajin sedekah meninggalnya husnul khatimah. Makanya yang rajin sedekah, kita hidup di dunia ini yang rajin sedekah, insya Allah banyak kemuliaan orang yang rajin sedekah. Kata ulama, yang pertama kemuliaan orang yang rajin sedekah dijamin panjang umur, sehat walafiat. Pernah Nabi Ismail didatangi oleh malaikat Israel. Kata Israel, wahai Ismail, engkau punya tetangga namanya Bapak Fulan bin Fulan. Lihat, 5 hari lagi saya cabut nyawanya. Ditunggu oleh Nabi Ismail, 5 hari tetangganya masih sehat walafiat, panjang umur, seminggu masih hidup, sebulan masih hidup, sampai 5 bulan panjang umur sehat walafiat. Nabi Ismail bingung, katanya mau dicabut nyawa tetangga, sampai sekarang masih panjang umur sehat walafiat. Akhirnya malaikat Israel datang kembali dan Nabi Ismail bertanya, wahai Israel, engkau berjanji 5 bulan yang lalu akan mencabut nyawa tetangga saya, kenapa sampai sekarang masih sehat walafiat? Kata malaikat Israel, betul, ketika saya mau mencabut nyawa tetanggamu, ada seorang pengemis ke rumah tetanggamu, dia meminta sedekah. Tetanggamu Bapak Fulan bin Fulan niku memberikan uang 5 dirham, nek rupiah anggap 50.000. Diberikan uang 50.000 ke pengemis sedekah, diterima oleh pengemis. Pengemis itu mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur Bapak Fulan bin Fulan. 50.000 yang disedekahkan dapat bonus 5 tahun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin sedekah insya Allah akan panjang umur, sehat walafiat. Tapi naudzubillah, orang gak mau sedekah akan pendek umur dan naudzubillah bisa meninggalnya su'ul khatimah. Makanya ayo yang rajin sedekah, jangan nunggu kaya baru mau sedekah hadirin. Dijamin nek kaya gak bakalan sedekah. Makanya ayo bersedekahlah untuk kaya, jangan nunggu kaya baru mau sedekah. Sedekah itu bukan nominal, tapi tergantung kemampuan kita masing-masing. Di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad disebutkan as-sadaqah minal aghniyai hasanun. Sedekah nek keluar dari orang kaya bagus, perbuatan mulia. Bahkan orang kaya nek dermawan niku insyaallah masuk surga tanpa hisab. Tapi wa minal fuqara'i ahsan, nek sedekah keluar dari orang yang tidak kaya, itu perbuatan lebih mulia, lebih bagus. Kok bisa betul? Orang kaya bantu majelis 1 juta, bagus, perbuatan mulia. Tapi ingat, yang diberikan yang sedekahnya 1 juta, di ATM masih sisa 3 miliar. Berbeda dengan orang yang gak kaya, sisa uangnya 500.000, gak punya uang lagi,
tapi dia sisihkan 250.000 untuk sedekah fakir miskin, ini lebih mulia karena dia sudah mensedekahkan separuh daripada uangnya. Makanya tergantung kemampuan kita. Orang yang rajin sedekah dijamin insya Allah ini orang akan selamat dunia akhirat dan akan sehat dan panjang umur. Yang kedua, orang yang rajin sedekah dijamin akan bertambah kaya dan barokah rezekinya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Kata Rasulullah, harta yang kita sedekahkan hakikatnya tidak berkurang, malah bertambah, bertambah dan bertambah. Diulang, dijamin 3 jaminan Nabi Muhammad, harta yang kita sedekahkan bertambah, bertambah, bertambah. Cuman karena godaan setan, setan itu akan terus menggoda kita, membisikkan kita untuk terus takut, mempunyai sifat takut miskin. Miskin itu nggak masalah, miskin nggak masalah, cuman nek ada sifat takut miskin niki masalah. Mencari dunia, panjenengan niku kerja mencari dunia, silahkan monggo. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa ambil bagianmu daripada dunia. Mencari dunia silahkan, tapi yang dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad, yang bahaya niku nek cinta kepada dunia. Miskin nggak masalah. Nabi Muhammad niku sering berdoa, selesai sholat niku berdoa, Allahumma hyini miskinan. Kata Rasulullah, ya Allah hidupkan saya jadi orang miskin. Wa amitni miskinan, ketika mati ya Allah jadikan orang miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, ketika kelak di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, kumpulkan saya di golongan-golongan orang miskin. Niki doa Nabi. Saya tanya di sini, pernah ada minta sama Allah minta miskin? Dijamin langsung qabul hadirin. Maknanya miskin gak masalah, tapi ini ada sifat takut miskin niki masalah. Kenapa? Orang yang ada sifat takut miskin niki tanda orang yang cinta kepada dunia, gak mau sedekah. Kalau sudah cinta kepada dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia itu tanda, adalah pangkal dari segala kemaksiatan, naudzubillah. Makanya ayo jadi orang dermawan. Orang yang dermawan itu dicintai masyarakat hadirin. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan as-sakhiyyu qaribu minallah. Yang suka sedekah, orang dermawan itu dicintai oleh Allah. Qaribu minan nas, nek Allah cinta, insya Allah masyarakat juga cinta. Qaribum minal jannah, kalau sudah Allah cinta, masyarakat cinta akan dekat dengan surga. Kalau sudah dekat dengan surga, ba'idum minan nar, jauh dari neraka Allah. Tapi sebaliknya hadirin, kalau sudah orang pelit, naudzubillah, ba'idum minallah, dijauhi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ba'idum minan nas, Allah benci kepada orang pelit, akan masyarakat juga benci kepada orang pelit. Ba'idum minal jannah, Allah benci, masyarakat benci kepada orang pelit, pasti jauh dari surga. Kalau sudah jauh dari surga, qaribum minan nar, dekat dengan api neraka, naudzubillah. Niki sabda Nabi sudah terbukti hadirin. Kalau kita punya tetangga nggih dermawan niku masya Allah, melihat dari jauh niku ya Allah adem hati niku nggih. Lihat orang dermawan dari jauh, masya Allah, gak sedikit ya Allah. Kadang kita berdoa, ya Allah panjangkan umur Bapak Fulan bin Fulan karena dia dermawan. Tapi naudzubillah, nek punya tetangga nggih pelit, ngeliat dari jauh niku sumpek hadirin. Sumpek, kadang gak sedikit mendoakan niki orang pelit gak mati-mati nih. Karena sudah sabda Nabi Muhammad, orang pelit yang gak mau sedekah dibenci masyarakat. Sedangkan orang dermawan akan dicintai Allah dan dicintai masyarakat. Ayo sedikit demi sedikit kita sedekah, insya Allah dengan sedekah insya Allah rezeki kita ditambah dan menjadi rezeki yang barokah, amin Allahumma. Kata ulama lebih afdol lagi nek sedekah niku sedekah kepada tamu. Maknanya jangan pernah nolak tamu yang datang ke rumah kita. Niku tamu diriwayatkan, tamu datang ke rumah kita membawa berkah untuk kita dan keluarga, pulang kita jamu tamu, kita muliakan tamu,
maka tamu tersebut membawa dosa kita, maknanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ayo muliakan tamu. Saya kasih satu cerita. Ini cerita Abdullah bin Mubarak. Saya baca di kitab Tathbitul Fuad, ini cerita Sayyidina Hatim At-Tai. Sama cerita cuman beda orang. Abdullah bin Mubarak ini tinggal di satu desa pelosok. Beliau niku bukan orang kaya. Beliau orang miskin. Beliau gak punya apa-apa kecuali dua sisa harta beliau, yaitu rumah dan satu kuda milik beliau dan istrinya. Meskipun beliau niku bukan orang kaya, beliau niku punya hobi suka memuliakan tamu. Yauminal ayyam, suatu hari beliau mendapatkan kabar ada 20 orang mau bertamu ke rumah beliau. Beliau niku bingung. Ya Allah, 20 orang mau bertamu ke rumah saya, mau saya jamu apa? Akhirnya beliau bingung, mengatakan kepada istri, wahai istriku, ini 3 hari lagi ada 20 orang bertamu ke rumah kita, kita mau jamu apa? Kata istri, mas, silahkan, mau yang datang 20 orang, 100 orang, 1000 orang, silahkan. Tapi maaf, kita tidak bisa menjamu apapun, cuman ada beras putih saja atau nasi putih. Gak ada lauk. Karena beliau niku hobi memuliakan tamu. Kebetulan beliau niku punya istri boten soleha. Insyaallah niki yang perempuan di sini perempuan yang soleha. Amin Allahumma. Kembali ke cerita. Kata beliau, jangan wahai istriku, ini tamu datang membawa berkah, kita harus jamu. Nah terus pakai apa? Kita gak punya apa-apa. Beliau niku hobi memuliakan tamu. Beliau niku tinggalnya di pelosok di desa. Memang kalau saya perhatikan menurut saya niki, mau tidak mau, sadar tidak sadar, orang desa pelosok niku lebih dermawan daripada orang kota. Napa nggih? Harus kita sadari. Saya pernah niki bagi pengalaman saja, saya pernah khurujud dakwah ke daerah Riau. Di Riau niku pelosok. Saya pernah tinggal di Jambi niku 2 tahun, hampir 2 tahun, diutus sama guru saya Al Habib Jamal bin Toha Bagil untuk dakwah di sana, dakwah di situ. Saya khurujud dakwah ke Riau, ke pelosok niku dari rumah Jambi niku naik mobil 4 jam. Setelah naik mobil 4 jam pindah ke speedboat niku sekitar 4 jam. Dari speedboat niku sing banter pindah ke perahu nyebrang laut niku 3 jam. Dari 3 jam naik ke darat, naik sepeda motor niku 3 jam. Dari 3 jam jalan kaki, nggak bisa naik sepeda motor niku, jalan niku tanah liat sudah. Naik jalan kaki, maaf kulo niku pakai sepatu boot semerap panjenengan sepatu boot. Niku jalan kaki 2 jam. Kulo niku mikir niki sebentar lagi, sedikit lagi modelnya tembus nang akhirat nih. Gak sampai-sampai saya. Tapi saya niku sekitar seminggu di situ dakwah bersama teman yang membuat saya kagum. Meskipun pelosoknya pelosok niku di setiap rumah, depan rumah niku wonten kendine. Semerap kendi niku ada isinya air, di atasnya ada gelas. Di setiap rumah banyak kendi. Saya tanya kepada sahibul bait, Pak, niki kok saya perhatikan banyak kendi di luar rumah. Kata yang milik rumah itu mengatakan, Habib, sengaja kita meletakkan kendi di luar rumah, siapapun yang lewat depan rumah saya dia haus, nggak usah ngomong, saya sedekahkan air, halal, ridho. Masya Allah. Saya tanya di Mojosari, di sini ada tak kendi hadirin? Di rumah-rumah ini wonten kendi tak? Gak ada. Kita jangan kalah hadirin sama orang pelosok. Nek pelosok niku kendi, kita jangan kendi, kulkas taruh depan rumah niku. Isi niku aqua, isi Sprite, isi Coca-Cola, insya Allah laris, dijamin laris, sakul kasih laris. Kembali ke cerita Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada istri, wahai istri, kita harus menjamu tamu. Nah, terus pakai apa mas? Nah gini, kita kan punya sisa satu harta kita, yaitu kuda. Gimana kalau kita sembelih kuda, kemudian kita jamu tamu nasi putih dengan daging kuda? Kata istri, kau mau sembelih satu kuda untuk tamu, yang sisa harta kita kuda kau sembelih untuk tamu? Kata beliau, nggih, gimana? Kata istri yang gak soleha niku mengatakan, nggih, tidak,
kalau kau sembelih satu kuda sisa harta kita untuk tamu demi Allah, tolong ceraikan saya, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Beliau niku dilema hadirin, bingung, akhirnya istikharah. Ketika istikharah dapat hasil. Nopo hasilnya? Sudah istri saya cerai, kalau ada tamu 20 orang saya sembelih kuda, saya jamu tamu dengan daging kuda. Sudah datang 20 orang tamu, istri dicerai, dipulangkan ke rumah orang tuanya, niku tamu Masya Allah dijamu dengan daging kuda. Masya Allah tamu niku makan dengan lahap, dengan kenyang, puas niku tamu. Ketika puas tamu niku pamit pulang, Masya Allah beliau Abdullah bin Mubarak puas bisa memuliakan tamu, bisa menjamu tamu dengan masakan yang enak daging kuda. Sudah tamu puas, beliau puas. Setelah 3 hari tamu itu pulang, setelah 3 hari mulai Abdullah bin Mubarak niki bingung hadirin. Wis gak punya apa-apa saya, kata beliau. Nopo kuda hilang, istri nggih hilang. Tapi beliau niku yakin karena saya niku memuliakan tamu ikhlas karena Allah, insya Allah diganti yang lebih berkah oleh Allah. Subhanallah 7 hari kemudian ada seorang orang kaya, orang soleh, Pak Haji, Kaji niki, orang kaya datang ke rumah beliau bertamu mengatakan, wahai Ustadz Mubarak, saya mendengar kabar engkau ini cerai dengan istrimu, kenapa? Oh iya, cerita beliau. Selesai cerita, kata orang kaya itu, kebetulan nih, nek panjenengan sudah cerai dengan istri panjenengan, ya sudah, saya ini punya anak, kata orang kaya nih. Anak masih gadis umur 21 tahun. Ya insya Allah solehah. Nek panjenengan mau menikah dengan anak saya hadiahkan nanti dari pernikahan tersebut 70 kuda yang putih yang paling mahal. Masya Allah hadirin, niki untung yang ditawari Abdullah bin Mubarak hadirin. Coba kita, coba saya, sumpah gak nolak saya. Tapi yang ditawarin ini Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, ya sudah, saya istikharah kepada Allah, nanti 3 hari lagi kau kembali ke rumah saya akan beri jawaban. Beliau istikharah, 3 hari datang itu orang kaya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ambil kabar gembira, saya sudah istikharah, saya mau menikah dengan anak sampean. Dinikahkan. Setelah dinikahkan dapat 70 kuda. Ketika sebulan selesai menikah, di 1 malam beliau itu apa? Tidur. Ketika tidur di dalam kamarnya, fasami'a hatifan yahtif, beliau mendengar satu suara mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak. Suara itu mengatakan, ya Abdullah bin Mubarak, wahai Ustadz Mubarak, qad dzabahta wahida badaltuha sab'in. Kata suara itu mengatakan, wahai Ustadz Mubarak, kau sembelih 1 kuda untuk tamu ikhlas karena Allah. Lihat, Allah beri ganti 70 kuda yang lebih mahal. Kemudian kata suara itu mengatakan, qatallakta ajuzatan badaltuha bikrotan. Kata suara itu mengatakan, kau sembelih 1 kuda ikhlas karena tamu, Allah ganti 70 kuda. Engkau ceraikan istrimu yang gak solehah, yang tua keriput niku, ikhlas karena Allah. Lihat, Allah ganti dengan istri yang gadis yang solehah. Alhamdulillah. Nek panjenengan jangan niru hadirin. Anu beb, kalau mau niru Abdullah bin Mubarak dijamin gak bakaran laku nek kita hadirin. Makanya ada di sebagian athar, ada sebagian athar niku disebutkan, man akrama dhaifan, orang yang memuliakan tamu, wa huwa ya'rifuhu, dia kenal siapa tamunya, dimuliakan, faka'annama akraman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala seperti memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, wa man akrama dhaifan wa huwa la ya'rifu, kata athar niku disebutkan, orang yang memuliakan tamu sedangkan dia tidak mengenal siapa tamunya, dibukakan pintu, diberi minum, diberi makan, dimuliakan, dijamu. Kata ulama, kata athar tersebut mengatakan, faqad akramallaha azza wajal, niki mendapatkan pahala besar sebesar dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir niki menjadi hamba yang dermawan, yang senang sedekah, amin Allahumma. Cuman
setiap ibadah yang berpahala besar niku sulit diamalkan. Makanya ayo nggih usaha sedikit demi sedikit kita menjadi orang yang ahli sedekah. Dengan sedekah insya Allah hidup kita aman dari penyakit, aman dari bala, dan insya Allah kita tutup umur kita kelak nanti dengan husnul khatimah. Amin Allahumma. Yang ketiga niki yang terakhir, supaya kita hidup sehat walafiat, aman dari musibah atau bencana. Yang ketiga istiqomah zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan al-husunu lil mu'minin minasyayatin thalathatun. Ada 3 benteng umat Islam dari godaan setan. Yang pertama al-masajidu hisnun. Masjid niku adalah benteng. Wa dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah niku benteng umat Islam. Yang terakhir wa qiraatul qur'ani hisnun, orang yang senantiasa ngaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu benteng untuk kita, dan khususnya untuk kita, umumnya untuk umat Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara niki nggih dijaga. Yang pertama istiqomah nuntut ilmu agama. Yang kedua ayo jadi orang yang dermawan dengan banyak sedekah. Yang ketiga jangan lupa basahi lisan kita berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis ini ilmu yang manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali dosanya diampuni oleh Allah, qabul hajat dunia akhirat. Insyaallah anaknya soleh solehat. Insya Allah kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah kita tutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.